perkenalkan nama saya Tiara Angelika, kode saya ALA. Di sini saya akan membantu teman-teman dalam memahami materi perkuliahan tentang manajemen keuangan. Dan di sini saya juga akan mengimplementasikan materi professional training yang sudah saya dapatkan mengenai creative teaching dan self improvement. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai time value of money atau yang biasa disebut dengan nilai waktu uang. Sebelum kita masuk lebih dalam ke penjelasannya, apakah teman-teman berpikir apa yang dimaksud dengan nilai waktu uang? Apakah uang yang kita miliki pada saat ini dapat hilang jika waktu itu tiba? Saya akan memberikan teman-teman sebuah ilustrasi. Jika teman-teman saya beri uang 10.000, lalu saya menyuruh teman-teman untuk menggunakan uang 10.000 tersebut. Mungkin uang 10.000 yang saya berikan kepada teman-teman dapat teman-teman gunakan untuk membeli makan beserta minumnya hanya dengan 10.000. Namun jika saya memberi teman-teman uang 10.000 pada 10 tahun yang akan mendatang, apakah uang 10.000 itu nilainya akan sama dengan 10.000 yang sekarang? 10.000 yang saya berikan kepada teman-teman untuk 10 tahun yang akan mendatang hanya bisa untuk membeli minum, atau mungkin hanya bisa untuk membeli makan, atau mungkin tidak keduanya. Uang 10.000 yang saya berikan kepada teman-teman belum tentu bisa untuk membeli makan ataupun minum. Oleh karena itu, nilai 10.000 yang saya berikan kepada teman-teman saat ini jauh lebih berharga daripada nilai 10.000 yang saya berikan kepada teman-teman 10 tahun yang akan mendatang. Oleh sebab itu ada yang namanya nilai waktu uang. Dan di dalam nilai waktu uang terdapat komponen-komponen atau terdapat fitur-fitur yang dapat teman-teman gunakan atau yang dapat investor gunakan untuk memperhitungkan apakah investasi mereka akan berkembang, ataukah investasi mereka akan berbunga, atau investasi mereka akan menurun. Oleh sebab itu mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Di dalam nilai waktu uang terdapat yang namanya present value dan future value. Present value merupakan nilai pada saat ini dan future value merupakan nilai yang akan mendatang. Di dalam present value dan future value terdapat bunga majemuk, bunga tunggal, pemajemukan, serta anuitas. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari present value atau nilai pada saat ini. Di present value terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Apakah teman-teman tahu apa itu bunga tunggal atau bunga majemuk? Bunga tunggal merupakan bunga yang didapat dari nilai investasi saat ini. Sedangkan bunga majemuk, bunga yang didapatkan dari bunga yang dihasilkan sebelumnya. Oleh sebab itu, bunga tunggal memiliki rumus present value sama dengan future value per 1 plus I kali N. Sedangkan bunga majemuk di present value memiliki rumus present value sama dengan future value per 1 plus I pangkat N. Kita pindah ke pemajemukan. Di dalam present value terdapat pemajemukan, yaitu bunga yang dibayarkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Di dalam pemajemukan terdapat rumus present value sama dengan future value per 1 plus I per M pangkat M kali N. I di sini merupakan tingkat suku bunga, sama seperti bunga majemuk dan bunga tunggal yang sudah saya jelaskan tadi. I itu merupakan tingkat suku bunga. Namun di pemajemukan terdapat M. Apa yang dimaksud dengan M? M merupakan periode. Di dalam periode tersebut ada yang namanya triwulan, bulanan, mingguan, dan tahunan. Triwulan terdapat 4, bulanan 12, mingguan 52, dan tahunan 365. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu periode yang kita pakai, periode triwulan, bulanan, mingguan, atau tahunan, agar kita bisa menentukan jumlah M yang kita gunakan itu. Lanjut, kita pindah ke future value. Future value merupakan nilai yang akan mendatang. Di dalam future value tidak jauh berbeda dengan present value, tapi tentu tetap berbeda, walaupun tidak jauh berbeda. Di future value, kita memiliki bunga tunggal sama seperti present value dan bunga majemuk serta pemajemukan. Namun mereka memiliki rumus yang berbeda. Di future value, bunga tunggal memiliki rumus future value sama dengan present value kali 1 plus I kali N. Namun di bunga majemuk, future value memiliki rumus future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat N. Tentu sama tetap dengan present value tadi. Di rumus future value, bunga majemuk dan bunga tunggal juga memiliki perbedaan di N, yaitu di nilai waktunya atau di tahunnya. Dan pemajemukan di
Future value memiliki rumus future value sama dengan 1 plus I per M pangkat M kali N. Tetap sama, N itu merupakan waktu dan I merupakan tingkat suku bunga serta M merupakan periode waktunya. Lalu di present value dan future value juga memiliki yang dinamakan dengan anuitas. Apakah teman-teman memikirkan apa itu anuitas? Anuitas mungkin berasal dari annual atau tahunan. Dan anuitas itu sendiri merupakan pembayaran atau penerimaan dalam jumlah dan tingkat yang sama setiap tahunnya. Oleh sebab itu namanya anuitas, karena mereka annual atau setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya mereka menerima atau membayar dalam jumlah dan tingkat suku bunga yang sama. Dalam future value dan present value terdapat anuitas, anuitas awal dan anuitas akhir. Anuitas awal adalah pembayaran atau penerimaan di awal periode. Namun anuitas akhir adalah penerimaan atau pembayaran yang kita lakukan di akhir periode. Rumus dari anuitas awal di present value. Anuiti kali 1 min 1 plus I pangkat min N per I dipangkatkan 1 plus I. Emang sungguh rumit rumusnya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini rumus yang sudah saya sertakan di sini. Ini merupakan rumus anuitas awal dan anuitas akhir dalam future value maupun present value. Dan mungkin teman-teman berpikir apa itu future value interest factor annual dan present value interest factor annual. Ya teman-teman, jika ingin menghitung anuitas awal dan anuitas akhir, teman-teman harus menghitung dengan tabel. Atau tidak dengan tabel, bisa dengan rumus, namun lebih gampang dengan tabel. Tabel PVIF dan FVIFA, teman-teman bisa lihat seperti ini. Tabelnya seperti ini. Teman-teman bisa memperkirakan anuitas yang teman-teman bayar di awal dan di akhir melalui tabel, dan teman-teman juga bisa mengetahui anuitas yang akan teman-teman ingin bayarkan. Lanjut. Setelah kita membahas tentang future value dan present value yang terdapat bunga tunggal, bunga majemuk, pemajemukan, anuitas awal, anuitas akhir, lalu di nilai waktu uang juga terdapat yang namanya perpetuitas atau pembayaran dan pembayaran atau penerimaan yang berlangsung selama-lamanya. Jadi bisa disederhanakan, perpetuitas itu pembayaran atau penerimaan yang teman-teman lakukan selama-lamanya atau berlangsung terus-menerus. Dengan rumus yang sudah saya sertakan, teman-teman bisa lihat rumus perpetuitas seperti ini. Ini untuk mencari berapa jumlah penerimaan atau pembayaran yang akan teman-teman bayarkan terus-menerus atau berlangsung selama-lamanya. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas di nilai waktu uang ini adalah tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif ini berbentuk dalam persen. Dan tingkat bunga efektif ini merupakan bunga yang dibayarkan dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Oleh sebab itu, jika teman-teman memiliki sisa pinjaman yang belum dikembalikan, teman-teman dapat menghitung tingkat bunga efektifnya dengan menggunakan rumus seperti ini. Teman-teman dapat menghitung berapa tingkat suku bunga teman-teman, dan teman-teman juga dapat memperkirakan berapa uang yang teman-teman dapatkan. Nah, di dalam rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi mengenai time value of money atau nilai waktu uang, dapat memudahkan investor untuk mengetahui investasi mereka pada sekarang dan investasi mereka pada masa yang akan mendatang. Apakah akan menghasilkan hasil yang menguntungkan atau mendapatkan hasil yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu, kita diberi materi time value of money atau nilai waktu uang. Saya rasa sih nilai waktu uang sangat membantu bagi kita, karena kita bisa mengetahui uang yang kita gunakan pada saat ini atau yang kita tabungkan pada saat ini apakah bisa berkembang pada saat yang akan datang. Tentu kita juga bisa menghitung dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya ajarkan seperti tadi. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan saya dan penjelasan saya dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh kontak saya dan menanyakan secara langsung oleh saya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.